Rumah makan pesugihan. Di sebuah daerah terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah rumah makan sederhana bernama Warung Lestari. Letaknya agak tersembunyi di pinggir jalan raya antar kota yang sepi, dikelilingi kebun tebu dan pepohonan rimbun. Warung itu tidak mencolok dari luar. Bangunannya dari kayu dan anyaman bambu, dengan atap seng yang mulai berkarat. Tapi anehnya, warung itu selalu ramai. Bahkan saat warung-warung lain di sekitar mulai gulung tikar. Orang-orang yang makan di sana selalu datang kembali. Katanya, masakan Ibu Lestari, pemilik warung itu, selalu terasa, nendang, enak, dan bikin ketagihan. Sayur lodehnya gurih sekali, ayam gorengnya empuk sampai ke tulang, dan sambalnya pedas tapi bikin nagih. Tapi ada yang janggal. Warung itu tidak pernah terlihat memasok bahan makanan. Tidak ada truk atau pedagang sayur yang datang, tidak ada tukang daging, tidak ada bau masakan dari dapur. Namun stok makanan selalu melimpah. Desas-desus mulai beredar. Ada yang bilang rumah makan itu memakai bahan tak lazim. Ada yang mengaku melihat Ibu Lestari pergi ke kebun tebu tengah malam dengan bungkusan besar. Tapi seperti biasa, gosip tinggal gosip, karena tak ada yang bisa membuktikannya. Cerita ini bermula ketika Ardi, seorang jurnalis muda dari Jakarta, mendengar keanehan warung tersebut dari seorang sopir truk. Ardi tertarik, selain untuk konten, juga karena ia memang senang menyelidiki hal-hal ganjil. Ia memutuskan untuk berkunjung ke sana, membawa serta kamera dan alat perekamnya. Hari pertama, Ardi makan di Warung Lestari. Ia memesan nasi rames dan teh manis. Rasanya memang luar biasa, seperti masakan ibu di rumah. Tapi lebih dalam, lebih magis. Setelah makan, Ardi sempat berbincang sebentar dengan Ibu Lestari, wanita paruh baya dengan senyum ramah tapi sorot mata tajam. Ardi menanyakan resep, asal bahan, tapi si ibu hanya tertawa dan bilang, "Itu warisan dari leluhur, Mas. Masak itu soal rasa hati." Tapi malam harinya, Ardi mulai merasa aneh. Ia mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria kurus dipotong-potong di dapur yang sama tempat ia makan tadi. Darah mengalir ke lantai tanah. Suara cekikikan perempuan terdengar samar. Ia terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin dan hidungnya berdarah. Hari berikutnya, Ardi mulai menyelidik. Ia mencoba mengobrol dengan warga sekitar. Tapi, semuanya enggan bicara. Ada yang bahkan menutup pintu saat Ardi menyebut nama Warung Lestari. Akhirnya, ia bertemu dengan Pak Mardi, seorang mantan kepala dusun yang sudah tua dan sakit-sakitan. Dengan suara bergetar, Pak Mardi berkata, "Warung itu dulunya rumah duka. Pernah ada kejadian besar tahun 1974. Sebuah keluarga dibantai oleh anak angkatnya sendiri yang terobsesi dengan ilmu pesugihan. Anaknya itu konon masih hidup, dan dia mengubah rumah itu jadi warung." Ardi bertanya, "Apa hubungannya dengan Ibu Lestari?" Pak Mardi hanya mengangguk pelan. Dia anak angkat itu. Malam ketiga, Ardi memutuskan menyelinap ke belakang warung setelah tutup. Ia bersembunyi di balik semak dan menunggu. Sekitar pukul 1.30 dini hari, ia melihat Ibu Lestari keluar dari dapur belakang sambil membawa ember besar berisi cairan merah pekat. Ia berjalan menuju kebun tebu, lalu menghilang di antara ilalang. Ardi mengikutinya diam-diam, merekam langkahnya. Di tengah kebun, ia menemukan sebuah lubang besar berbentuk lingkaran dengan banyak sesajen di sekitarnya. Kepala ayam, bunga 7 rupa, dupa, dan rambut manusia. Ardi tercekat. Ibu Lestari mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, lalu menuangkan cairan dari ember ke dalam lubang. Saat itulah tanah bergetar. Suara-suara lirih, tangisan dan jeritan, seperti dari banyak orang terdengar samar dari dalam bumi. Ardi mencoba mundur, tapi kakinya terpeleset. Ia tak sengaja membuat suara keras dan Ibu Lestari menoleh. Matanya menyala merah. "Siapa di sana?" bentaknya. Ardi berlari sekuat tenaga, tapi semak-semak seolah menutup jalannya.
Angin kencang berhembus, suara cekikikan mengikuti dari belakang. Ia akhirnya berhasil keluar dan kembali ke penginapan. Tapi ketika ia melihat hasil rekaman kameranya, semuanya kosong, hitam. Hanya suara napasnya yang terdengar. Esoknya, ia memutuskan pergi dari desa itu. Tapi sebelum sampai terminal, ia melihat warung itu terbakar. Api besar menjilat bangunan. Tapi anehnya tidak ada yang panik. Warga hanya berdiri menonton dalam diam. Seorang bocah kecil tiba-tiba menarik tangan Ardi dan berkata, "Sudah waktunya, Mas. Dia harus kembali ke bawah." Ketika Ardi berbalik untuk bertanya, bocah itu sudah tidak ada. Di tempatnya berdiri, hanya ada genangan darah segar. Sejak saat itu, Ardi mengalami gangguan parah. Ia mendengar suara-suara orang meminta tolong dari dapurnya. Makanan yang ia makan selalu terasa amis. Ia bermimpi berada di ruang sempit dengan tangan-tangan mencengkeram tubuhnya. Dan yang paling parah, ia tak bisa berhenti memasak. Ia mulai memasak setiap hari, dengan bahan-bahan yang aneh. Daging yang tidak ia ingat beli, darah yang entah dari mana munculnya. Ia kehilangan akal, kehilangan ingatan, dan pada akhirnya, ia membuka warung kecil di pinggiran kota, menyajikan menu yang katanya warisan dari leluhur. Warung itu kini ramai dikunjungi. Makanannya luar biasa lezat.